Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kembali masuk pada sesi perkuliahan kedua dan mata kuliah kita, kriptografi. Dan dalam masih suasana bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jadi hari ini kita masih menggunakan metode dalam jaringan untuk pembelajaran kita hari ini. Terakhir informasi dari kampus, mungkin minggu depan juga kita masih terus menggunakan sistem daring ini ya, sampai ada aturan terbaru yang mengatur atau yang memperbolehkan kita untuk bisa bertemu di kelas. Ya, saya harapkan teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan ini sampai akhir, walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak langsung ketemu. Oke, untuk materi kita hari ini, seperti yang sudah direncanakan dari minggu kemarin, kita akan membahas tentang lanjutan tentang sistem kriptografi. Oke, saya share dulu ya teman-teman itunya. Saya share dulu modulnya sebentar. Oke, biar teman-teman bisa, sambil saya menerangkan, teman-teman bisa juga melihat dari modulnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem kriptografi, dan bagian kedua adalah tentang serangan kriptografi, dan nanti mungkin ada sedikit tentang keamanan algoritma pada kriptografi. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan terakhir saya akan menerangkan tugas pertama yang harus teman-teman laksanakan atau teman-teman kerjakan selama 2 minggu ke depan. Nah, kita sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan kilas balik dulu tentang materi kita minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang keamanan dari informasi dan data. Jadi data itu pada saat dia disimpan di dalam media penyimpanan, baik itu database ataupun tempat penyimpanan eksternal lainnya. Kemudian aspek keamanan informasi, yaitu pada saat data tersebut kita pergunakan dan kita kirim atau kita sampaikan, kita sajikan pada pihak lain, sehingga di sana dengan adanya kemajuan teknologi saat ini memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aspek keamanan. Nah, aspek keamanan informasi dan data itu sendiri di sana ada cukup banyak ya, mulai dari privasi atau kerahasiaan, lalu ada data integrity. Privasi itu bagaimana data yang rahasia, data yang sifatnya private itu harus dijamin kerahasiaannya. Hanya orang yang berhak mengaksesnya atau orang yang berhak mengetahuinya. Kalau data integrity itu pada saat data tersimpan atau data tersebut sedang dikirim dalam bentuk informasi, itu selama proses penyimpanan dan selama proses pengiriman data itu jangan sampai ada perubahan, jangan sampai ada modifikasi atau mungkin juga kerusakan atau bahkan kehilangan data. Itu ada data integrity. Lalu ada entity authentication atau identification, itu adalah bagaimana caranya kita memberikan jaminan bahwasanya jika ada data atau informasi yang sedang kita share, kita bagikan, itu orang yang membagikannya adalah orang yang memang benar berhak untuk membagikan data tersebut, atau orang yang memang berhak kita bagi datanya. Message authentication itu adalah bagaimana caranya memberikan jaminan pada saat pesan itu terkirim itu sama dengan pada saat pesan itu dikirim oleh pengirim, dan saat diterima itu harus sama pada saat pesan itu dikirim. Kalau signature itu sebagai ciri ya, ciri bahwasanya data itu asli atau dokumen tersebut asli, dan lain sebagainya, cukup banyak. Kemudian salah satu yang bisa memberikan jaminan terhadap aspek keamanan informasi dan data tersebut adalah suatu ilmu yang namanya kriptografi. Disebut ilmu karena memang dipelajari secara ilmiah, dan disebut seni karena memang tekniknya dan metodenya itu tidak terbatas. Bagaimana setiap orang bisa membuat cara untuk bisa menyembunyikan informasi atau data yang dia miliki. Dan kalau dulu mungkin disebutnya pesan, karena kalau zaman dulu pada saat kita memiliki suatu data, itu biasanya kita simpan atau kita catat pada buku atau pada kertas. Kalau sekarang memang yang namanya kriptografi itu data dan informasi tidak hanya berupa pesan dalam bentuk kertas ya, surat, tapi juga dalam bentuk
data-data digital, file, video, foto, itu semuanya bisa kita lindungi menggunakan kriptografi. Nah, selain daripada itu, kriptografi juga itu terdiri dari teknik matematika, karena kesininya kriptografi modern itu menggunakan dari teknik atau cara-cara dari yang ada di dalam matematika. Oke. Ya, selanjutnya untuk sisi kriptografi kemarin itu, kriptografi itu punya temennya ya, punya saingannya. Saingan dari kriptografi itu adalah namanya adalah kriptanalisis, teman-teman. Nah, jadi kriptografi itu punya satu sandingan, itu namanya adalah kriptanalisis. Nah, kalau kriptografi itu tujuannya adalah untuk merahasiakan suatu data, bagaimana data itu agar jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sedangkan kalau kriptanalisis adalah bagaimana caranya kita mengetahui suatu yang dirahasiakan oleh orang lain. Nah, itu adalah kriptanalisis dan kriptografi. Keduanya itu tergabung dalam ilmu yang namanya kriptologi. Kenapa harus ada kriptanalisis? Karena kriptografi itu kan ilmu untuk merahasiakan sesuatu. Pada saat dia dipergunakan untuk tujuan yang baik, maka dia akan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi jika kriptografi itu dipergunakan untuk tujuan yang tidak baik, maka akan menimbulkan permasalahan atau efek negatif kepada orang banyak, sehingga butuh ada suatu ilmu sandingannya yang bernama kriptanalisis. Itulah yang kita bahas minggu kemarin, teman-teman. Hari ini kita akan lanjut tentang apa itu sistem kriptografi. Nah, jadi kriptografi itu tidak hanya terdiri dari satu komponen, tapi itu terdiri dari banyak komponen yang ada dalam sistem kriptografi. Nah, dia karena terdiri dari banyak komponen, maka bentuklah suatu sistem. Nah, sistemnya ini di mana nanti kriptografi ini dia akan bekerja untuk bisa menyandikan atau bisa merubah. Sandi itu merubah ya, teman-teman. Merubah yang asalnya sesuatu yang bisa dibaca. Jadi pesan ini sebagai suatu gambaran yang bisa dibaca, bisa dimengerti, menjadi suatu yang bersifat rahasia, yang walaupun dibaca oleh orang, tapi orang tidak akan bisa mengerti apa itu isinya. Dan biasanya proses dari perubahan pesan ke kode rahasia ini itu disepakati oleh pelaku-pelaku sistem informasi. Jadi pada saat kita punya sistem informasi dan kita akan menerapkan kriptografi, maka di sana kriptografi itu akan dirancang seperti keinginan dari si pelaku sistem informasi tersebut. Jadi pelaku sistem itu harus mengetahui bagaimana cara untuk pengamanan datanya, bagaimana kriptografi itu dioperasikan, apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem tersebut, dan itu biasanya berupa suatu kesepakatan antara pelaku sistem yang ada sehingga bisa menerapkan sistem kriptografi. Kalau kita lihat pada saat ini dalam kehidupan kita itu kan segala sesuatu kita sudah berbasis IT, semuanya sudah masuk dalam digital atau cyber society. Jadi di mana kita sekarang segala sesuatu mempergunakan kemajuan teknologi, segala sesuatunya menggunakan internet, nyimpan data di internet, sampai kita bertransaksi sehari-hari di internet. Sekarang mah beli cilok ogen teman-teman pakai GoFood, pakai GrabFood, pakai aplikasi-aplikasi online. Nah, sehingga kan berarti pada saat walaupun menurut kita kita pesan menggunakan ojol gitu kan ya, pesan makanan gitu kan, menurut kita kan hanya hal yang sederhana, tapi kan satu proses kita melakukan kegiatan pemesanan tersebut atau order tersebut itu kan ada serangkaian kegiatan, ada serangkaian record data yang tersimpan di database aplikasi tersebut, dan juga ditukar atau ditukarkan oleh kita, dikomunikasikan oleh kita antara kita sebagai kliennya, sebagai usernya, sebagai customernya, dan drivernya sebagai orang yang melakukan, dan mungkin juga operator yang ada di belakang layar dari aplikasi tersebut. Nah, selama proses itu data itu saling bertukaran, data itu saling masuk dan pergi
ya saling berinteraksi lah ya datanya dan informasinya, sehingga memungkinkan setiap ada orang yang mungkin gitu kan ya masuk ke sana dan lalu mengambil data tersebut, memanfaatkan data tersebut. Nah, sehingga memang pada saat ini pengolahan data dan informasi memang tidak akan terlepas dari aspek keamanannya yang bisa kita jamin menggunakan kriptografi. Ya seperti teman-teman sekarang buka aplikasi online shop atau marketplace ya, e-marketplace itu kan teman-teman kan sebenarnya menurut saya mah hanya sekedar belanja aja Bu, kadang-kadang cuman belanjanya juga hanya barang-barang yang nggak terlalu berharga, cuman karena lagi flash sale aja Bu, lumayan sepatu yang asalnya harganya sekian jadi sekian. Tapi kan pada saat kita bertransaksi tersebut ada data kita yang kita share, yang kita kirimkan ke server dari si online shop tersebut. Walaupun mungkin menurut kita kita hanya cuma nge-share nama, terus mungkin hanya menge-share nomor HP, menge-share email, tapi kan itu merupakan data yang sifatnya pribadi buat kita. Itu sekarang menjadi identitas kita. Jangan sampai nanti ada suatu orang yang memanfaatkannya membangun suatu identitas palsu. Jadi seolah-olah kita yang melakukan hal tersebut. Dia mengetahui nama kita, email kita, nomor HP kita. Mungkin aja dia bisa dengan mudahnya melakukan hal-hal yang seolah-olah itu kita gitu. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi atau mungkin kayak kartu kredit, kayak semacam aplikasi mobile yang sifatnya bisa one click gitu kan ya, itu sebenarnya harus diperiksa juga jaminan keamanannya tersebut. Jangan sampai nanti kita beroperasi atau kita berinteraksi dengan suatu sistem yang keamanannya itu tidak secure atau keamanannya itu riskan lah untuk terjadinya pembocoran data kita. Sehingga pada saat ini suatu sistem informasi itu tidak bisa kita lepaskan dari peranan penjaminan keamanan data dan informasi, dan salah satunya itu adalah kriptografi. Nah, di dalam sistem kriptografi itu terdiri dari banyak komponen ya. Ada pelaku, itu biasanya ada pengirim dan penerima. Kalau zaman dulu pengirim dan penerima itu selalu dianalogikan sebagai orang. Ada orang yang mengirim, biasanya si Alice dan si Bob ceritanya itu. Si A dan si B, contohnya Rina dan saya. Tapi kalau saat sekarang, di dalam kehidupan cyber, digital gitu kan ya, pengirim dan penerima itu mungkin dari kita ke komputer, dari manusia ke alat, dari alat ke manusia, atau dari manusia ke manusia, atau mungkin juga dari alat ke alat. Jadi memang di sini yang menjadi pelakunya tidak dibatasi hanya sebagai orang manusia ke manusia, tapi pada sistem kriptografi saat ini itu pelaku pengirim dan penerima itu mungkin saja berupa alat atau berupa aplikasi yang bisa mengirim data, bisa menerima data, dan bisa menyimpan data. Nah, sedangkan untuk prosesnya di sini bisa teman-teman lihat di sini ada dua proses dalam sistem kriptografi, yaitu ada proses yang namanya encryption atau enkripsi, ada proses decryption atau ada proses dekripsi di sini. Proses enkripsi itu adalah bagaimana caranya dari yang namanya plain text menjadi ciphertext, sedangkan kebalikannya mengembalikan ciphertext ke dalam bentuk plain text itu prosesnya decrypt atau dekripsi. Lalu Bu, apa itu plain text dan ciphertext? Itu merupakan objek yang akan dikenakan operasi ataupun dikenakan perintah kriptografi. Nah, plain text itu disebut plain, itu artinya adalah sesuatu yang bisa dibaca, bisa dimengerti maksud dan tujuan serta artinya. Jadi kalau teman-teman sekarang membaca di layar sistem kriptografi, skema dan komponen, dan teman-teman membaca sampai akhir, dan teman-teman bisa memahami gambarnya, oh itu gambarnya adalah skema sistem kriptografi, oh itu adalah keterangan-keterangan tentang komponen dari sistem kriptografi. Nah, pada saat teman-teman membaca, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan kita tahu tujuannya itu apa, arti di dalamnya itu apa, itu berarti yang kita baca ini namanya plain text. Jadi, dalam sistem kriptografi, objek-objek yang bisa dipahami artinya, bisa dipahami tujuannya, itu berupa plain text. Nah, sedangkan kebalikannya, ini yang ada di tengah ini, itu namanya ciphertext. Itu adalah suatu yang sudah dirubah
Jadi plain text yang sudah dirubah menjadi sesuatu yang walaupun dibaca tapi tidak bisa diketahui arti dan tujuannya. Jadi maksud dari apa yang ada di plain text itu sudah tidak lagi muncul di Cybertext. Jadi kalau di plain text saya kirim pesan nih ke Rina, Rin, kamu hari ini jangan telat ya masuk kelas gitu kan. Saya kirim. Kalau menggunakan sistem kriptografi, pesan ini itu walaupun ada orang yang membacanya, misalnya HP Rina dibuka gitu, terus ada chatting dari Bu Ufit katanya, tapi pada saat orang baca tersebut itu tidak akan mengetahui apa sih arti dari objek-objek yang ada di dalam Cybertext itu, kecuali sampai Rina sendiri yang membukanya dan menggunakan proses decrypt, dan Rina bisa mengetahui apa yang terkandung dalam plain text tersebut, karena plain text itu sudah bisa dibaca kembali dan sudah bisa dipahami kembali. Nah, untuk proses enkripsi dan dekripsi ini membutuhkan alat yang namanya cipher. Alat itu terdiri dari satu buah algoritma atau bisa juga kombinasi algoritma dan satu buah atau beberapa kunci. Nah, jadi komponen dari sistem kriptografi itu terdiri dari pelaku, proses, objek, dan ciphernya atau alatnya. Pelakunya ada pengirim dan penerima di sini. Lalu objeknya ada yang namanya plain text dan ada Cybertext. Prosesnya ada enkripsi dan dekripsi. Sedangkan untuk alatnya ini ada namanya algoritma dan ada yang namanya kunci. Lalu bagaimana proses bekerja sistem kriptografi ini? Jadi pertama nanti seorang pengirim ataupun sebuah pengirim itu dia akan memiliki atau menghasilkan plain text. Sebelum data tersebut itu dikirimkan untuk penerima, maka data tersebut akan diproses dulu ke dalam proses enkripsi dan menghasilkan yang namanya Cybertext. Nah, Cybertext ini adalah suatu objek yang sudah dikatakan aman untuk kita distribusikan, aman ya untuk kita kirimkan, karena dia sudah berupa kode rahasia. Lalu Cybertext-nya kita kirimkan, nah diterima. Nah, sebelum penerima membaca isinya, dia akan masuk dulu dalam proses dekripsi. Nah, dekripsinya terjadilah proses perubahan yang asalnya kode rahasia sekarang menjadi sesuatu yang bisa dibaca kembali. Sehingga pada saat penerima menerima hasil akhir dari sistem kriptografi ini, dia sudah mengetahui informasi sesuai dengan yang dikirim oleh si pengirim. Karena pada saat pesan tersebut masuk dalam jalur komunikasi, pesan itu adalah pesan yang sudah teramankan atau sudah secure, yang sudah tersandikan, sehingga tidak bisa lagi dimanipulasi ataupun mungkin tidak bisa lagi dirubah-rubah oleh orang yang tidak berhak. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini seperti yang sudah tadi saya bilang, dalam suatu sistem kriptografi ada yang namanya pengirim dan penerima. Dan ada musuhnya. Setiap sistem informasi yang dimana terdiri dari banyak sekali entitas, setiap entitasnya akan dalam sistem informasi tersebut akan saling berbagi ya, saling bertukar peran sebagai pengirim dan penerima. Kadang-kadang mungkin kita menjadi pengirim data, kadang-kadang kita sebagai penerima informasi, dan terus seperti itu. Nah, dalam sistem informasi ini ada satu yang akan menjadi musuh, yaitu adalah si intruder ini, atau si penyerang ini, atau si orang yang kepo, yang mungkin punya niat jelek untuk bisa mengetahui informasi yang sedang kita rahasiakan. Nah, namun di sini kadang-kadang seperti yang tadi saya bilang, kita tidak hanya membayangkan pengirim dan penerima ini sebagai orang atau manusia ke manusia, tapi pada saat perkembangan teknologi ini, pengirim dan penerima itu bisa saja seperti kita mengirim data ke server, berarti pengirimnya manusia, lalu penerima datanya adalah server berupa alat, atau mungkin juga dari alat ke manusia. Contohnya kita mendapatkan informasi dari suatu server tertentu atau suatu aplikasi tertentu, lalu dalam proses komunikasi tersebut itu bisa kita menggunakan sistem kriptografi. Sedangkan orang yang masuk ke dalam suatu sistem komunikasi tanpa izin, tanpa legalitas, itu yang dikatakan dengan intruder. Tapi di sini teman-teman ya, jangan selalu membayangkan intruder itu sebagai orang jahat. Kalau kita melihat sisi sosial, kalau melihat dari sisi kriptografi, memang intruder itu adalah orang jahat, orang yang akan merusak sistem kriptografi kita.
Tapi kalau kita melihat dari luar, dari society, dari orang sosial, sebagai makhluk sosial, nah, kita harus melihat ada dua kemungkinan penggunaan kriptografi. Mungkin digunakan untuk tujuan baik, dan mungkin juga digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Nah, sehingga memang di sini kita butuh suatu cryptanalysis untuk bisa membongkar dari sistem kriptografi yang mungkin dipergunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Seperti itu. Makanya teman-teman, pada saat kita nanti membahas tentang penyadapan, teman-teman jangan beranggapan bahwasanya KPK itu sebagai orang jahat ya, karena KPK itu butuh penyadapan untuk bisa mengetahui informasi yang dirahasiakan. Karena kalau tidak terjadi penyadapan, kita tidak akan tahu bagaimana suatu proses korupsi itu terjadi. Nah, jadi di sini memang pengirim dan penerima ini berlawanan dengan intruder karena kita melihat dari sisi sistem kriptografinya. Tapi kalau kita melihat dari sisi sosialnya, nah ingat bahwasanya kriptografi itu mungkin dipergunakan oleh orang baik dengan tujuan baik, hasilnya baik, tapi mungkin juga kriptografi digunakan oleh orang yang berniat tidak baik sehingga memberikan dampak negatif. Nah, terus objeknya tadi sudah saya bahas tentang plain text dan ciphertext. Nah, jadi kalau teman-teman di sini di layar bisa membaca saya sudah transfer 10 juta. Nah, ini adalah plain text, teman-teman. Karena pada saat teman-teman membaca, teman-teman bisa memahami artinya. Oh, berarti orang ini yang ngirim pesan, itu dia udah transfer 10 juta ke orang yang dia kirimi pesan. Ibaratnya kalau saya yang ngirim pesan ke Rina, oh berarti Bu Upit udah transfer 10 juta ke Rina, asik bisa minta oleh-oleh, bisa minta jajan ke Rina, itu kan traktiran, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita bisa mengetahui arti dan tujuannya. Tapi pada saat teman-teman baca yang bawah ini nih, 7A, 1E, 5A, 4B, bla 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 bla, teman-teman mungkin tidak bisa memahami apa sih itu. Apalagi kalau sudah dalam bentuk ini 01, 01, 01, 01 ini gitu kan. Nah, ini ciphertext itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, dalam bentuk karakter ciphertext seperti ini. Nah, dia itu sekarang sudah tidak bisa lagi kita ketahui maknanya. Memang masih bisa kita baca, tapi apa yang kita baca ini tidak kita bisa pahami. Kita tidak tahu arti dan tujuan dari deretan karakter ini. Walaupun sebenarnya dia memiliki arti yang sama dengan yang ada di atas. Jadi isinya ini tuh sebenarnya saya sudah transfer 10 juta. Tapi pada saat teman-teman baca, ini teman-teman tidak akan tahu artinya itu apa, maknanya itu apa. Sehingga pada saat kita mengirim pesan ke dalam suatu jalur komunikasi dalam bentuk enkripsi, dalam bentuk yang sudah terenkrip, nah ini berarti orang tidak akan bisa mengetahui makna dan arti dari pesan yang kita kirim. Sehingga pesan itu sudah teramankan. Nah, contoh dari proses enkripsi dan dekripsi. Ini contohnya saya bikin suatu plain text, uang sudah saya transfer, contohnya 10 juta. Nah, ini adalah plain text. Biasanya dalam suatu sistem kriptografi kita akan memasukkan plain text-nya. Kemudian kita masukkan kuncinya. Contohnya saya menggunakan kunci rahasia. Lalu saya akan enkripsi. Nah, sama proses enkripsi ini kita menggunakan metode atau cipher, namanya itu Pernam cipher. Nah, kemudian dari hasil tersebut itu bisa kita kembalikan menjadi dalam bentuk dekripsi. Nah, jadi ada dua proses ya kalau enkripsi yang ini, yang awal, di mana kita merubah plain text menjadi suatu yang tidak bisa kita baca lagi. Nah, biasanya terdiri dari pemasukan plain text, kemudian kita memasukkan kunci, lalu proses enkripsi. Setelah itu akan kita dapatkan plain text-nya. Nah, plain text-nya lah yang kita kirim atau kita simpan di database. Nah, ini plain text-nya yang 7D45545A itu. Lalu kita bisa dekripkan kembali. Nah, proses dekrypt itu berarti kita mengembalikan dari yang tidak bisa dibaca menjadi sesuatu yang bisa dibaca kembali. Nah, itu adalah proses enkripsi dan dekripsi. Nah, yang terakhir yang menjadi bagian penting dari sistem kriptografi adalah adanya algoritma dan kunci, teman-teman. Algoritma itu adalah bagaimana caranya kita merubah plain text menjadi ciphertext di sini. Dia akan terdiri dari rangkaian perintah yang mulai dari perintah yang simple, yang bisa kita pelajari dengan hanya berkedip mata, sampai perintah-perintah yang sangat kompleks menggunakan sistem bilangan, menggunakan semua operasi aritmatika yang ada, menggunakan semua algoritma-algoritma yang lain yang pernah ada untuk bisa
menyandikan pesan. Jadi algoritma ini banyak sekali dalam kriptografi karena memang seperti yang tadi dibilang menjadi suatu seni karena memang tidak ada batasan. Yang menjadi batasan dalam kriptografi adalah keberhasilan kita untuk bisa membuat pesan yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Sehingga algoritmanya di sini banyak sekali teman-teman. Dan algoritma ini menjadi suatu alat atau metode untuk merubah plain text menjadi ciphertext. Nah, selain algoritma, yang menjadi poin penting dari sistem kriptografi adalah kunci. Nah, kunci itu yang akan mengatur sejauh mana perubahan. Algoritma bagaimana merubahnya, tapi perubahannya seperti apa, itu tergantung dari kuncinya. Algoritmanya sudah bagus nih, punya perintah yang sangat kompleks. Yang secara teoritis, algoritma ini bisa merubah plain text menjadi ciphertext yang sangat acak. Tapi jika kunci yang dimasukkan ke dalam sistem itu kunci yang lemah, kunci yang pendek, kunci yang bisa ditebak, maka nanti perubahan plain text ke ciphertext pun menjadi lemah. Sehingga ciphertext-nya nanti bisa cepat dipecahkan oleh si cryptanalysis. Tapi kalau sekarang algoritmanya sudah kompleks, sudah kuat, ditambah kunci yang sangat kuat, maka itu menjadi suatu sistem yang sangat handal dalam suatu kriptografi. Bagaimana pengelolaan kunci? Ilustrasi pengelolaan kunci yang baik itu adalah seperti saat ini. Kalau kita mau masukin password dalam suatu sistem, dulu itu password itu bisa sepanjang apapun, sependek apapun yang kita mau. Kesininya mulai minimal berapa karakter. Selain itu juga sekarang mulai harus terdiri dari huruf dan angka. Kemudian harus ada huruf besar. Kemudian setelah huruf besar harus ada simbol tertentu. Nah, kenapa password itu harus dibuat seperti itu? Ya karena password itu gunanya sama seperti kunci yang dalam sistem kriptografi. Semakin kunci tersebut panjang, semakin kunci tersebut itu beragam, acak, itu menjadi suatu kekuatan pada sistem. Karena akan sulit orang untuk melakukan penebakan terhadap kunci tersebut. Nah, dalam sistem kriptografi, teman-teman, algoritma itu sifatnya public, tapi kunci itu bersifat private. Artinya, pada saat kita memiliki sistem kriptografi, algoritmanya itu alangkah baiknya untuk kita share ke semua orang, agar kita mengetahui sejauh mana kehandalan dari algoritma ini. Tapi, kuncinya itu jangan sampai kita bocorkan pada orang lain, karena kunci yang baik itu adalah kunci yang bisa kita rahasiakan. Sistem kriptografi, kalau algoritmanya bocor ya nggak apa-apa, karena masih ada kunci. Nah, tapi kalau kuncinya bocor, nah itulah yang menjadi kesulitan. Jadi rumah teman-teman itu boleh teman-teman tinggalkan berapa lama pun, tapi kuncinya jangan sampai hilang. Jangan sampai kuncinya di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau sekarang rumah teman-teman tiap hari teman-teman tidur di sana, makan di sana, tidak mau ditinggalkan gitu kan ya, bisa ada yang maling gitu ya. Tapi kalau sekarang pintunya tidak dikunci sama teman-teman, atau jendelanya ada yang bolong, tidak dikunci, ya sama saja maling bisa masuk ke sana. Jangankan maling, mungkin kucing aja bisa masuk ke dapur kita buat hanya sekedar maling makanan yang ada di meja makan. Jadi makin kesini itu, kunci itu menjadi peranan penting dalam menjamin keamanan suatu sistem kriptografi. Suatu ilustrasi gini, ibaratnya ya kita di sini dalam suatu sistem perkuliahan kriptografi, teman-teman di sini kita akan berbagi informasi secara secure atau secara rahasia gitu ya, secara aman. Saya menentukan algoritmanya. Contohnya kita akan menggunakan algoritma AES, Advanced Encryption System kata saya itu. Lalu kuncinya adalah 1, 2, 3, 4 ABCD EFGH, berarti kayak gitu. Nah, pada saat sekarang kita dalam sistem ini berjumlah 28 orang, 27 mahasiswa dan 1 dosen, sehingga ada 28 orang. Nah, ternyata ada 1 orang nih yang keluar, ibaratnya Rina keluar dari sistem kriptografi kita ini. Nah, pada saat ada 1 member yang keluar, nah, kita tidak perlu merubah algoritma. Yang perlu kita rubah adalah kuncinya saja. Karena Rina yang keluar itu tahu kunci itu adalah 1, 2, 3 ABC EFGH, kita sekarang rubah kuncinya jadi ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ibaratnya kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita menitik beratkan keamanan sistem kriptografi pada kunci, itu akan menghemat pada saat harus ada perubahan pada sistem tersebut.
Jadi pada saat ada anggota member yang keluar, kita tidak perlu repot-repot, cukup kita melakukan perubahan kunci saja. Dan jangan sampai kita menitik beratkan keamanan dari sistem kriptografi itu ke algoritma. Malah algoritma itu harusnya kita share, jangan kita simpan atau kita sembunyikan. Algoritma yang kita publikasikan itu akan bisa terukur sejauh mana kehandalannya. Makanya dari zaman dulu, itu pada saat zaman kriptografi itu sedang berkembang dengan pesat, itu muncul banyak sekali sayembara-sayembara gitu ya di Amerika ataupun di Eropa, bagaimana untuk bisa membangun dari algoritma kriptografi yang kuat. Jadi pada saat ada orang nih, sok siapa yang mau gitu bikin perusahaan dia mengundang semua orang untuk bikin algoritma kriptografi. Nanti algoritmanya tersebut itu diuji cobakan, dipublikasikan lagi pada orang-orang yang memang memiliki profesi sebagai kriptanalis. Nah, nanti dia akan bisa menganalisis sejauh mana kemampuan dari algoritma tersebut. Sehingga dipilihlah algoritma yang paling handal, yang bisa kebal terhadap serangan-serangan dari kriptanalisis yang ada. Nah, tapi pada saat sekarang algoritmanya sudah bisa terbobol atau terpecahkan oleh kriptanalis, maka pada saat itu algoritma tersebut itu sudah terukur kehandalannya. Jadi sudah sampai pada batas tertentu yang ternyata dia tidak handal kayak gitu. Nah, dalam kriptografi itu banyak sekali jenis-jenis algoritmanya. Ada yang sifatnya klasik, ada yang sifatnya modern. Nah, kalau klasik itu dia masih terdiri dari kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi yang sederhana, yang dimana penggunaan kertas dan pulpen aja untuk merubah plain text ke ciphertext itu bisa. Jadi secara manual itu bisa kalau klasik. Tapi kalau modern kalau modern itu sudah menggunakan komputer sebagai alat untuk memproses plain text ke ciphertext. Operasi yang dipergunakannya pun udah mengandung perintah-perintah berbasis komputer. Jadi tidak lagi perintah yang sederhana tapi sudah ke kompleks. Nah, nanti beberapa dari algoritma yang ada di sini itu akan kita pelajari satu persatu sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui seperti apa algoritma yang sifatnya klasik dan bagaimana rasanya menggunakan kriptografi yang sifatnya modern. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk jenis kunci sendiri itu ada dua jenis ya. Ada jenis kunci yang sifatnya secret atau private. Nah, biasanya secret key itu dipergunakan pada yang sifatnya symmetric encryption, atau di mana kunci plain enkripsi dan kunci decrypt itu menggunakan kunci yang sama. Tapi kalau untuk yang sifatnya asymmetric encryption itu ada dua jenis kunci, ada yang sifatnya public key, ada yang secret key atau private key. Dimana kalau public key itu biasa disebarkan pada semua orang yang akan mengirim informasi ke kita, dan sedangkan kalau secret key-nya itu kita biasanya simpan sebagai orang yang akan menerima pesan. Jadi ada yang sifatnya public, kunci itu ada yang sifatnya private. Kalau private itu sama yang dengan sifatnya secret yang harus kita amankan dengan manajemen tersendiri. Nah, pertanyaan kemarin dari Bapak Ahmad, ya kalau nggak salah tentang steganografi. Nah, itu biasanya steganografi kalau saya itu menggunakannya untuk mengamankan kunci salah satunya. Jadi kan kunci itu pasti akan kita simpan. Karena mungkin sistem kriptografi kita itu kan akan memproses data dalam waktu yang mungkin beberapa periode gitu ya, 1 bulan atau 1 tahun. Nah, mungkin pada proses pengolahan informasi tersebut, kita butuh menyimpan kuncinya. Nah, si kuncinya itu biasanya kita rahasiakan atau kita simpan secara tersembunyi. Steganografi itu salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan atau menyembunyikan kunci. Sehingga nanti kuncinya tidak dibalatakan dalam bentuk mungkin tabel atau dalam bentuk file, tapi disimpan dalam bentuk penyisipan pada gambar, pada foto, citra, atau pada mungkin video, pada suara. Jadi si kunci itu tidak bisa diketahui secara langsung, tapi harus ada suatu tindakan untuk bisa mendapatkan kunci itu. Itu sambungan dari pertanyaan kemarin tentang steganografi. Di sini karakter sistem kriptografi yang baik itu pertama adalah yang kuncinya yang rahasia, bukan algoritmanya ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Lalu kuncinya itu harus key space-nya harus lebar, harus besar. Itu artinya apa? Kita bisa membangun kunci sepanjang dan seacak yang kita inginkan. Kalau pada saat kriptografi klasik, contohnya Caesar Cipher, itu key space-nya kecil, karena Caesar Cipher itu kuncinya itu hanya
0 sampai 25 atau dari 1 sampai 26 saja. Itu Cesar-Cipher. Karena memang Cesar-Cipher itu algoritma klasik. Jadi kuncinya memang masih kurang update ya. Dia hanya berupa satu angka yang walaupun besarnya berapapun, itu nanti yang bermakna itu hanyalah dari 0 sampai 25 pergeserannya. Jadi kalau yang cache space-nya kecil, nah itu berarti keamanan sistem kriptografinya pun rentan. Sehingga kita harus membuat suatu sistem kriptografi yang dimana kunci yang bisa dipergunakan itu harus bisa panjang. Berarti tidak hanya satu angka, dua angka, tapi sangat panjang. Sampai RSA itu, algoritma asimetris yang terkenal, itu menggunakan big integer untuk pengelolaan kuncinya. Karena angkanya nggak mungkin cuma satu. Kalau satu itu RSA nggak ada gunanya. Kalau big integer itu panjangnya itu sangat besar sekali, sehingga akan menyulitkan orang untuk melakukan penerkaan. Terus juga selain panjang itu harus acak. Acak itu bisa huruf, bisa angka, bisa suatu simbol-simbol, sehingga akan lebih menyulitkan lagi orang untuk menerkanya. Nah, teman-teman kan biasaan kita adalah menggunakan kata-kata atau huruf-huruf atau angka-angka yang sering kita pahami, yang sering kita ingat-ingat. Memang buat kita manusia, kunci atau password itu dengan suatu yang sering kita ingat-ingat itu kan lebih gampang. Tapi menurut ilmu keamanan sistem dan keamanan data atau informasi, itu sebaiknya kunci itu adalah suatu yang sifatnya panjang dan acak, yang mungkin tidak berhubungan dengan identitas dari pemiliknya. Jadi kalau teman-teman punya ATM, terus PIN-nya itu adalah tanggal lahir kita, itu sangat mudah sekali untuk ditebak. Tapi cobalah mungkin tanggal yang hanya diketahui oleh Anda dengan siapa gitu ya, tanggal putus mungkin, tanggal jadian, atau mungkin hal-hal yang mungkin hanya Anda sendiri yang ketahui, tapi jangan sampai terkait dengan identitas kita. Lalu harus bisa menghasilkan Ciphertext yang acak. Berarti Ciphertext itu hasilnya. Kayak tadi kan dari saya transfer 10 juta menjadi ada angka kecil, ada huruf, ada angka yang besar, ada huruf yang besar. Nah, itulah sistem kriptografi yang bagus. Terus yang terakhir, ini adalah yang mampu bertahan dari serangan yang pernah ada. Tuh, dari karakter sistem kriptografi. Keamanan dari sistem kriptografi itu sendiri diukur dari pertama kompleksitas prosesnya, yang kedua adalah mahal biaya pemecahan Ciphertext-nya, yang terakhir adalah lama waktu untuk memecahkan Ciphertext-nya. Semakin lama waktu untuk bisa digunakan untuk kriptoanalisis memecahkan suatu kode kriptografi, maka semakin handal sistem kriptografinya. Karena kalau waktunya udah lama, mungkin aja informasinya sudah tidak berguna, sehingga capek-capek misalnya kriptoanalisis membongkar, akhirnya tidak bisa dipergunakan informasinya. Terus biaya, kalau sekarang informasi yang tersembunyi itu ibaratnya seharga 50 juta, tapi pada saat sekarang kriptoanalisis meminta biaya untuk membongkarnya itu sampai 100 juta, maka itu akan menjadi kerugian. Informasinya aja harganya cuma 50 juta, sekarang dia minta 100 juta. Ya kalau kayak gitu orang nggak bakalan mau kan, sehingga memang itu menjadi suatu tolak ukur dari keamanan sistem kriptografi. Nah, semakin kompleks, apalagi semakin sulit orang untuk melakukan penerkaan. Jadi memang kesininya kriptografi modern itu, prosesnya itu tidak hanya 1-2, tapi terdiri dari banyak sekali proses. Menggunakan perulangan, menggunakan pergeseran, menggunakan substitusi, dan satu kali plain text itu dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sehingga memang prosesnya tidak bisa diselesaikan menggunakan manual, kertas dan pulpen, tapi harus menggunakan alat bantu berupa komputer. Nah, itu untuk part pertama teman-teman tentang yang namanya sistem kriptografi. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Silakan, mungkin tentang sistem kriptografi yang barusan. Apa kita lanjut ke part selanjutnya? Ini jangan-jangan teman-teman pada ngantuk semua ini di rumah. Kemarin lanjut lagi, Rin? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Buat untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya serangan terhadap kriptografi. Serangan kriptografi itu dilakukan oleh kriptanalis, orang yang memahami ilmu kriptoanalisis. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kriptoanalis itu
tidak selalu jahat ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh ngebayangkan kriptoanalis itu orang jahat wae gitu ya. Jadi kalau kriptografinya dipergunakan oleh orang baik, maka kriptoanalis menjadi orang jahatnya. Tapi kalau kriptografinya dipergunakan oleh orang yang jahat, maka kriptoanalis akan menjadi pahlawannya. Jadi di sini memang keseimbangan antara kriptografi dan kriptoanalis itu memang harus ada. Nah, serangan terhadap sistem kriptografi itu namanya adalah attack ya biasanya disebutnya. Itu adalah upaya-upaya kriptoanalisis untuk bisa memecahkan ciphertext tanpa akses yang legal, tanpa adanya kunci. Banyak sekali serangan-serangan dalam sistem kriptografi, dari mulai jenis keterlibatannya, dari cara dan posisi dalam jalur komunikasi, dari bagaimana cara mendapatkan kuncinya, dan bagaimana informasi yang didapatkan oleh si kriptoanalisis tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Ini yang paling awal itu kita akan membahas tentang serangan berdasarkan keterlibatan dari si penyerangnya atau si intrudernya atau attackernya di sini. Nah, di sini si kriptoanalisis atau orang yang melakukan serangan itu dia bersifat pasif dalam sistem komunikasi. Artinya keberadaan dia itu mungkin sangat susah untuk kita deteksi. Contohnya adalah penyadapan. Mulai dari penyadapan menggunakan perangkat keras di sini, yang kayak di film-film detektif kita sering dengar ya, sering lihat. Nah, itu kan penyadapan menggunakan perangkat keras. Kesininya mulai berkembang yang menggunakan wireless, jadi alat-alatnya itu bisa menggunakan jaringan tanpa kabel untuk bisa melakukan penyadapan terhadap informasi yang sedang kita komunikasikan, atau juga mendengarkan langsung melalui media suara manusia. Ya kayak teman-teman lagi ngerumpi gitu kan di Mang Aris gitu kan. Terus ada orang yang, saya mau tahu nih, si Rina lagi punya rahasia apa, Rina lagi ngobrol kayaknya serius gitu kan sama seseorang. Ya kita hanya duduk di belakangnya atau bawa kursi di sampingnya, lalu kita serada kepo salit gitu ya, telinganya dilebarin. Nah, itu merupakan satu jenis serangan ke dalam satu sistem komunikasi. Jadi dalam suatu sistem kriptografi pun hal-hal seperti ini mungkin terjadi. Bagaimana mungkin pada saat kita sedang berkomunikasi untuk Rin, kayak mah ngobrolnya pesannya menggunakan sistem kriptografi, ibaratnya kayak gitu. Kuncinya A, algoritmanya B. Nah, pada saat kita sedang berbicara ini, mungkin ada orang yang sedang menyadap kita. Orang yang mendengarkan kita, baik menggunakan alat ataupun tidak, menggunakan kabel ataupun menggunakan perangkat yang sifatnya wireless gitu ya. Nah, jadi ketahuan deh hasilnya, oh ternyata nanti komunikasinya menggunakan kunci A, kayak gitu. Nah, ini sifatnya pasif dan mungkin tidak diketahui keberadaannya. Seperti sekarang bagaimana KPK itu bisa menjadap transaksi korupsi, itu kan mungkin orang yang melakukan korupsi itu tidak mengetahui sedang disadap. Sehingga memang kan sekarang muncul suatu semacam pro kontra ya antara izin penyadapan yang diberikan pada petugas KPK. Memang karena ya itulah, kriptografi itu punya dua sisi, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Lalu ada orang yang terlibat aktif. Nah, aktif itu dia tidak hanya sekedar melihat, mengambil data seperti yang tadi. Kalau ini kan hanya melihat, mengamati, mengambil data yang dibutuhkan. Kalau dia tidak hanya sekedar seperti itu, tapi dia ikut peran dalam sistem komunikasi tersebut. Apakah dia itu berusaha untuk api-api jadi orang yang menerima pesan, atau dia pura-pura menjadi orang yang mengirim pesan, ataupun dia pura-pura menjadi server. Kan banyak sekali website-website yang sifatnya palsu, yang dia hanya menangkap orang-orang yang mau mengirimkan data pribadinya untuk nanti data tersebut dipergunakan secara tidak legal. Nah, itu adalah yang sifatnya adalah aktif. Salah satu jenisnya adalah yang namanya man in the middle attack. Teman-teman tahu apa itu man in the middle attack? Ada yang tahu? Man in the middle attack, teman-teman, Tidak, Bu. itu adalah saya ternyata tidak share itu ya, tidak share PowerPoint ya sama teman-teman. Sorry. Nah, ini man in the middle attack, teman-teman, itu adalah orang ketiga dalam suatu hubungan. Jadi kalau kita sedang komunikasi, ada pengirim dan penerima, maka ada orang ketiga, itu adalah yang namanya man in the middle attack. Jadi kalau teman-teman lagi berrelationship
dengan seseorang, terus ada orang ketiga, itu kan orang ketiga itu pasti yang menghancurkan hubungan. Nah, makanya man in the middle attack itu menjadi suatu serangan ke dalam suatu sistem komunikasi. Wah, ternyata saya tadi tidak share itu ya. Saya mohon maaf sekali teman-teman. Kirain tadi saya share slide-nya, ternyata tadi saya ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, nah tadi ini nih ya gambarnya dari Iya Ibu, nggak serangan yang sifatnya pasif ya. Ini contohnya, ini yang penyadapan menggunakan alat perangkat keras, yang menggunakan wireless, dan ini yang menggunakan media suara manusia. Lalu ini tadi man in the middle attack, orang ketiga dalam suatu hubungan, kata saya bilang. Nah, yang sekarang adalah bagaimana cara dan posisi dalam komunikasi tersebut. Ada yang menggunakan teknik sniping. Jadi serangan itu, sniping itu dia mengawasi di pusat komunikasi. Kan pada saat kita punya jaringan komputer itu kan ada administratornya ya, yang bisa melihat data yang sedang dikirim dan sedang diterima atau yang sedang berlalu lintas dalam jaringan komputer tersebut. Nah, itu biasanya kalau yang punya akses di administrasi atau di bagian paling tinggi ya aksesnya, grand user, itu mungkin aja ada aktivitas sniping di sana. Baik itu yang mungkin administratornya sendiri tidak tahu, mungkin dilakukan oleh orang luar, mungkin sendiri administratornya yang melakukan sniping tersebut. Jadi sniping ini dia melihat lalu lintas informasi dari suatu jaringan, kemudian dia akan mengambil sesuatu yang tidak diketahui oleh si pemilik dari data tersebut. Contohnya kita punya jaringan nih di kantor, jaringan internet gitu kan, ada jaringan komputernya, terus kita sering berkirim pesan gitu kan ya, punya atau mengirim data yang penting ya, mungkin aja orang bisa langsung masuk ke administrasi jaringan tersebut, ke dalam sistem pengelolaan jaringannya, servernya, itu nanti dia mungkin aja mencari data yang penting yang sering kita kirimkan. Nah, itu adalah proses sniping. Terus ada juga yang tekniknya itu adalah replay attack. Kalau replay attack ini, dia itu muncul dalam suatu komunikasi dan dia itu secara tidak sadar oleh kita ikut berkomunikasi juga dengan kita. Ibaratnya saya sedang kirim pesan nih dengan Rina, gitu. Antara saya dan Rina berkirim pesan. Mungkin aja ada orang ketiga yang bisa masuk ke dalam jalur komunikasi ini. Pada saat contohnya Rina kirim pesan ke saya, pesannya itu diambil dulu oleh si intruder ini, lalu bisa dia modifikasi atau bisa dia simpan, lalu dia akan seolah-olah seperti Rina untuk mengirim ke dalam pesan ke saya ini. Jadi dia ikut serta dalam kegiatan pengiriman pesan ini. Jadi dalam proses kita berkirim pesan, dia berperilaku seolah-olah dia juga orang lain itu ya. Jadi kalau dia kadang-kadang seolah jadi saya buat Rina atau seolah seperti Rina buat saya gitu kan dalam jalur komunikasinya. Jadi pada saat kita berkirim pesan, saling berkomunikasi, dia pun ikut andil dalam proses di si komunikasi tersebut. Jadi dia membaca, lalu mungkin dia juga melakukan perubahan. Contohnya di sini saya Rina itu kirim pesan, Bu, kriptografi masuk jam berapa? Kata situ masuknya jam 8.30. Pada saat informasi ini diterima oleh si penyerang, mungkin aja dia, oh ternyata kriptografi masuk jam 8.30, rubahlah kata saya itu jadi jam 9.30. Pada saat nanti dikirim ke Rina, dia sudah berbeda lagi gitu informasinya. Itu adalah yang sifatnya replay attack. Lalu ada juga yang sifatnya spoofing. Ini adalah bagaimana bermunculannya website-website palsu di internet, yang dimana pada saat kita mengirim atau kita mau mengakses ke alamat itu malah dialihkan ke alamat yang salah. Pada saat itu kemudian kita diminta data kita, email, passwordnya, lalu mungkin nomor HP, sehingga data-data pribadi kita itu diambil dan mungkin akan dipergunakan secara ilegal oleh si penyerang tersebut. Itu adalah spoofing. Dan ini adalah yang sifatnya man in the middle attack. Kalau man in the middle attack itu dia sangat lebih parah dari sekedar replay attack. Jadi dia juga bisa pada saat dia sudah mengetahui informasi dari satu user, dia bisa seolah-olah menjadi orang tersebut bagi user yang lain. Nah, dan informasi dari keduanya pun dihapus. Kalau yang tadi kan di replay attack kita masih bisa berkomunikasi dan dia masuk pada jalur komunikasi kita yang tidak kita sadari. Tapi kalau yang ini informasinya sudah
terhapus. Jadi saya dan Rina itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi saya berkomunikasi dengan Rina malah masuk ke dia, dan Rina berkomunikasi saya juga malah masuk ke dia. Nah, dia ini, si penyerang ini bisa seolah menjadi Rina buat saya, dan bisa menjadi seolah saya buat Rina. Nah, sehingga itulah yang namanya man in the middle attack ini. Jadi dia tuh bisa menyebarkan informasi yang palsu, info hoax, yang membuat mungkin nanti hubungan antara si pengirim dan penerima ini menjadi tidak baik. Nah, makanya tadi saya bilang man in the middle attack itu ada orang ketiga yang selalu merusak suatu hubungan. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk tekniknya, ada 2 teknik yang sangat terkenal. Ada teknik uji coba, trial error, brute force istilahnya, mencoba semua kemungkinan yang ada. Ada juga yang sifatnya analytical. Bagaimana caranya dia, kriptoanalisis ini membaca kemungkinan-kemungkinan berdasarkan ilmu statistik, berdasarkan ilmu matematis, untuk bisa menerka atau menemukan kuncinya. Nah, kalau yang ini tidak menggunakan ilmu apapun, pokoknya dia akan mencoba semua kemungkinan informasi yang ada. Error, balik lagi, terus aja seperti itu. Nah, terus kalau berdasarkan informasi yang dimiliki oleh kriptoanalisis, ada yang sifatnya ciphertext only. Jadi si kriptoanalisis ini atau si penyerang ini mengumpulkan ciphertext yang bisa dia dapatkan, kemudian ciphertext-nya ini dianalisis untuk bisa melakukan penebakan kunci atau bisa membongkar plain text-nya. Kalau yang ini adalah non plain text attack. Nah, sistem kriptografi yang baik itu adalah yang bisa merubah ciphertext, yang bisa merubah plain text menjadi ciphertext secara acak. Ciphertext-nya meninggalkan bentuk dari si plain text-nya. Apalagi plain text yang sifatnya memiliki bentuk atau struktur yang sifatnya itu tetap gitu ya, kayak bentuk coding, bentuk struktur surat, struktur suatu informasi yang sudah sangat jelas gitu bentuknya. Nah, itu kalau kita memiliki sistem kriptografi yang ciphertext-nya masih memiliki bentuk asli dari plain text-nya, itu orang akan mudah sekali untuk melakukan penerkaan. Bahkan dengan hanya mengetahui bahasa, orang itu bisa melakukan penerkaan. Contohnya aja, plain text ini, ciphertext ini ternyata diketahui muncul dari komunikasi berbahasa Inggris. Maka kriptoanalisis itu bisa melakukan frekuensi analisis, menggunakan teknik analisis untuk bisa menerka. Karena dalam bahasa Inggris ada 2 huruf yang sering digunakan, ada 3 pasangan huruf yang sering digunakan, ada 4 pasangan huruf yang sering digunakan. Nah, bentuk-bentuk yang nanti muncul itu bisa menjadi bahan-bahan untuk mengira-ngira. Oh, kalau ada 2 huruf sering muncul nih. Kalau bahasa Inggris itu biasanya kan 2 huruf itu at, in, apalagi do gitu kan ya. Kalau 3 huruf kan kayak it, terus kayak apa lagi ya 3 huruf itu ya, yang 3 huruf yang sering digunakan, atau bahasa yang 4 huruf kayak that, this. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau diketahui nih plain text-nya berbahasa Indonesia, maka pada saat ciphertext-nya masih memiliki bentuk-bentuk dari bahasa Indonesia, bisa lakukan suatu analisis. 2 huruf yang sering muncul dalam bahasa Indonesia, di, ke gitu kan. 3 huruf itu contohnya adalah apa ya? 3 huruf itu 3 huruf yang sering muncul dalam bahasa Indonesia itu kira-kira apa ya, teman-teman? 3 huruf itu biasanya adalah contoh tak gitu ya, dari tidak, tak gitu kan. Atau 4 huruf itu kayak apa ya, 4 huruf itu dari, atau mungkin 5 huruf itu tidak, 2 huruf yang lain itu iya, 3 huruf itu iya, contohnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang si ciphertext-nya masih memiliki bentuk-bentuk plain text, itu akan sangat mudah sekali untuk dianalisis. Lalu ini adalah yang namanya chosen plain text. Jadi si penyerang itu dia bisa memilih-milih plain text untuk dienkripsi dalam sistem, lalu nanti dia akan mengambil pasangan ciphertext-nya. Ibaratnya di sini ada sekelompok orang yang berniat untuk membobol suatu sistem keamanan PIN ATM. Jadi orang ini dia masuk ke mesin ATM, lalu dia merubah-rubah PIN-nya, lalu orang yang menyadap PIN ATM yang sudah dienkripsi. Jadi dia masukin plain text-nya, dia dapatkan ciphertext-nya. Makin banyak dia mendapatkan pasangan plain text dan ciphertext ini,
kemudian nanti bisa dianalisis kira-kira kuncinya apa, dan nantilah dia bisa membongkar bagaimana PIN dalam ATM itu dienkripsi untuk dikirim ke server yang ada di bank. Lalu ada lagi adaptive Chosen Plain Text Attack. Kalau tadi Chosen Plain Text Attack itu kan dalam bentuk yang besar ya, satu PIN itu kan terdiri dari contohnya 6 karakter atau 8 karakter. Tapi kalau yang adaptif ini bentuknya lebih kecil, dalam bentuk bit atau dalam bentuk blok-blok byte yang lebih kecil dari blok yang Chosen Plain Text Attack, sehingga dia itu mengumpulkan dalam bentuk yang banyak, kecil-kecil itu dikumpulkan banyak, akhirnya dia bisa melakukan penebakan untuk sistem kriptografinya. Lalu ada yang sifatnya Chosen Plain Text Attack, jadi kalau tadi yang dia kirim itu adalah plain text-nya, kalau ini dia mencoba-coba mengirim ciphertext-nya. Jadi pada saat sekarang pengirim mengirim ciphertext ke penerima, dia mendapatkan nih ciphertext-nya, lalu nanti dia nyoba-nyoba, dia terus mengirim ciphertext ke yang dia bikin ke si penerima. Kalau penerima menerima informasi tersebut, oh berarti bisa dia ketahui, oh kalau plain text-nya ini, ciphertext-nya ini. Nanti makin banyak dia menerima pasangan plain text dan ciphertext yang diterima atau yang valid dari pengirim, nah itu berarti dia nanti lama-lama bisa melakukan penebakan atau kuncinya bisa dia ketahui. Tapi memang ini butuh waktu yang cukup lama. Terus ada juga yang Chosen Key Attack, ini biasanya dilakukan oleh cryptanalysis yang pengetahuannya sangat luas tentang jenis-jenis kunci pada algoritma dan bagaimana hubungan antar kunci tersebut. Biasanya ini serangan yang dalam bentuk apa ya, lebih kuat lah, mungkin orangnya juga kriptanalisisnya dia ilmunya udah wahid lah ibaratnya kayak gitu. Dan ini adalah yang paling tidak perlu suatu metode tertentu. Ini tidak perlu adanya kepintaran dari seorang kriptanalisis, cukup memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti atau untuk mengintimidasi saja. Jadi kalau tadi kan butuh orang untuk pintar, butuh teknik menyadap, butuh teknik untuk bisa membobol bagaimana jalur ATM ke server. Kalau ini tidak perlu, ini hanya cukup melakukan penekanan atau melakukan pengancaman, memaksa orang yang memiliki kunci untuk membocorkan kuncinya. Atau juga mungkin dia dengan dibuat tidak sadar seperti ini, lalu dia bisa membocorkan kuncinya. Jadi ini adalah teknik yang paling sederhana dan tidak perlu memiliki kriptanalisis yang pintar, cukup memiliki kriptanalisis yang bagaimana caranya dia bisa mengelabui orang atau bisa mengintimidasi orang. Gitu. Ya, itu adalah materi kita hari ini, teman-teman. Silakan kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin saya buka sesi pertanyaan untuk hari ini. Kita buat pertanyaan. Siapa yang mungkin mau bertanya? Ada, silakan. Oh, ada yang bertanya, Ibu, Rina wae sekali-kali ke Abi. Oh, siap. Nanti minggu depan kita akan mengganti objeknya bukan Rina ya. Ada lagi ya? Ini ada lagi yang bertanya. Ih, bagus. Bisi bosen Rina wae cenah. Oke, ini ada. Ya, Herdi we kali. Ya, Rian. Rina bade naros naon? Rina. Oh, Abi mah libur banget. Ini ada yang masuk nih. Kalau kode keamanan atau pesannya adalah gambar, apa bisa dienkripsi menjadi simbol atau karakter? Nah, ada pertanyaan dari Pak Rian ya di sini, teman-teman. Rian Darmawan. Pak Rian bertanya, kalau sekarang menjadi plain text-nya gambar, bisa nggak menjadi simbol atau karakter acak? Bisa. Jadi teman-teman gini, yang nanti dipergunakan dalam sistem kriptografi modern itu adalah yang namanya sistem bilangan. Jadi kan sekarang semuanya sudah berbentuk digital. Kalau bentuk digital itu kan sebenarnya terdiri dari bit-bit data. Kalau dia sudah bentuk bit itu kan binary digit. Berarti bilangan basis 2. Nah, desimal basis 2. Nah, sistem bilangan berbasis 2. Itu nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk binary itu bisa kita rubah dalam bentuk heksa, dalam bentuk okta, atau dalam bentuk desimal. Nah, kalau dia dalam bentuk desimal, nah kita menggunakan satu kode namanya ASCII
sehingga nanti bisa kita rubah dia menjadi karakter. ASCII itu kan terdiri dari huruf desimal 0 sampai 255. Nah, jadi kalau gambar itu, kan teman-teman udah belajar tentang citra belum? Pengolahan citra? Mungkin ada ya, kayaknya Pak Yusuf Jati Gumilar udah masuk citra mungkin ya, sama Pak Asep Sugih. Kan citra itu terdiri dari piksel-piksel data ya teman-teman. Kalau citra RGB, image RGB itu kan ada nilai piksel red, green, blue-nya. Juga nanti bisa kita dapatkan nilai piksel gray-nya. Kalau sudah dalam bentuk piksel gray, itu kan si citra itu dalam bentuk satu dimensi. Karena kan sudah tidak ada lagi 3 warna yang lain, hanya bagaimana dia hitam atau sampai putih gitu kan. Jadi angkanya udah jelas dari 0 sampai 255. Nah, dari 0 sampai 255 ini sama dengan range dari kode ASCII 0 sampai 255 juga. Nah, jadi nanti dengan menggunakan sistem bilangan, operasi pada sistem bilangan yang asalnya kita memiliki gambar menjadi memiliki yang namanya cippertext dalam bentuk huruf atau angka. Nah, itu. Saya juga hari ini, kebetulan semester ini sedang melakukan penelitian dengan mahasiswa saya mengenai kriptografi citra. Jadi yang jadi inputannya adalah citra berupa gambar hasil scanan dari dokumen. Nah, lalu nanti dia akan diarsipkan dalam bentuk terenkripsi. Jadi nanti bisa, karena kita menggunakan sistem bilangan. Kalau pesannya itu sudah bentuk digital, itu bisa kita rubah yang asalnya berbentuk gambar menjadi bentuk desimal, lalu kita dari desimal kita bisa convert ke dalam bentuk karakter menggunakan kode ASCII atau yang biasa kita gunakan itu. Ya, itu Pak Rian Darmawan. Yang lain mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Bisa ada lagi yang penasaran? Nanti kalau udah selesai ya teman-teman, karena penelitiannya belum selesai, nanti kalau sudah selesai saya perlihatkan sama teman-teman bagaimana merubah citra ke dalam bentuk cippertext acak selain dari citra. Nah, itu nanti saya perlihatkan sama teman-teman. Kalau hari ini saya perlihatkan, kebetulan pertama saya tidak menyiapkan ya, jadi nanti kayaknya harus lama buka-buka. Terus yang kedua memang programnya belum beres. Kebetulan ada mahasiswa tingkat akhir di kelas reguler pagi yang mau menerima ide untuk pengolahan citra berbasis kriptografi, pengamanan file digital berbasis kriptografi. File digitalnya berupa citra, seperti itu. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan sambil nunggu, saya mau jelasin tentang tugas 1 ya buat teman-teman. Tugas 1 dari teman-teman ini itu cukup sederhana, tidak terlalu susah. Nah, buat teman-teman semuanya, itu ada tugas dari saya, itu ini dikerjakannya selama 2 minggu ya teman-teman, dan maksimal dikerjakan oleh 4 orang. Kalau ada yang mepet 5 boleh lah ya, maksimal 4-5 orang lah. Kalau mau sendiri pun tidak apa-apa, yang penting asal jangan lebih dari 5 orang. Tugas teman-teman adalah teman-teman meneliti proses pengolahan data atau informasi yang ada di tempat kerja masing-masing. Kalau Rina bolehlah kayak kemarin nyariin ya PPDB, kayak kuis online atau ujian online. Terus teman-teman coba identifikasi aspek keamanan apa saja. Nah, keamanan informasi dan data yang sudah terjamin dalam sistem tersebut atau dalam proses tersebut. Apakah sudah ada penjaminan penjagaan kerahasiaan, penjaminan tentang data integrity yang tadi di slide di awal. Nah, teman-teman kasih checklistnya, dia sudah memiliki aspek apa saja. Lalu kalau itu kan pasti akan beragam ya, ada yang sudah full, mungkin ada yang masih kosong, belum ada penjaminan aspek keamanannya. Lalu teman-teman bikinlah suatu identifikasi kemungkinan bahaya atau efek negatif jika dari aspek keamanan tersebut itu tidak ada jaminannya. Contohnya, harusnya PPDB itu data calon siswa baru itu bisa dirahasiakan. Sekarang apa sudah rahasia atau belum? Oh, belum rahasia. Jadi kalau tidak rahasia, apa yang mungkin terjadi? Oh, mungkin aja terjadi kebocoran data atau kayak gimana gitu ya. Jadi teman-teman silakan identifikasi efek negatif atau resiko yang mungkin muncul jika sekarang keamanan tersebut itu tidak dijamin. Lalu setelah teman-teman mengidentifikasi kemungkinan bahaya ataupun resiko negatif yang muncul,
teman-teman coba tambahkan alternatif solusi. Coba teman-teman diskusi kira-kira solusinya harus seperti apa. Solusi ini bisa teman-teman kaitkan dengan materi kita di kriptografi, bisa juga teman-teman baca dari kemungkinan atau dari inputan orang dalam proses sistem tersebut. Jadi bisa bersifat masuk dalam kajian kriptografi, bisa juga solusi yang tidak terkait dengan kriptografi. Lalu setelah itu teman-teman silakan analisis pilihan solusi yang teman-teman tadi buat berdasarkan waktu, biaya, kompleksitas, dan efektivitasnya, manakah yang paling tepat untuk direalisasikan. Mungkin ada ide yang bagus, tapi kayaknya mau mungkin deh tempat kerja Abi mah pelit gitu, nggak mungkin dia ngeluarin biaya, berarti solusi tersebut dari sisi negatif dari biayanya, tapi mungkin dari efektivitasnya bagus, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman silakan melakukan proses diskusi, bikin suatu analisis terhadap tempat penelitian, tempat kerja teman-teman, bagaimana aspek keamanannya, kemungkinan efek negatif yang muncul jika aspek keamanan tersebut itu tidak dijamin, lalu solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahannya seperti apa. Lalu teman-teman analisis solusi yang bisa diberikan atau yang solusi tepat yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan waktu yang paling cepat Bu ini solusinya, tapi kalau ini dari sisi biayanya kurang. Contohnya dari sisi biaya ini murah sih, tapi efektivitasnya kecil. Dari segi biaya ini ya mahal, tapi efektivitasnya bagus. Nah itu nanti kira-kira kesimpulannya seperti itu untuk tugasnya. Nanti tugasnya sudah saya sediakan ya, template pengerjaannya. Teman-teman bisa download di website, ada template lembar kerjanya. Lalu nanti tinggal teman-teman isi sesuai dengan template yang ada di sana. Lalu teman-teman nanti buatkan dalam bentuk PDF, kirimkan ke email saya, dan nanti jangan lupa gunakan subjek sesuai dengan nama file yang sudah disebutkan. Dan paling lambat adalah 10 Juli sampai jam 12 malam. Nah, itu untuk tugas 1 teman-teman semuanya. Bagaimanakah teman-teman? Ada yang ditanyakan untuk tugas 1-nya atau ada pertanyaan yang sudah masuk? Mari kita lihat. Oke. Ada pertanyaan masuk kah? Ternyata tidak ada lagi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tentang tugas ataupun materi kita hari ini. 3 menit lagi sebelum saya closing. Silakan. Rina, ada pertanyaan tugasnya? Bu. Yang lain silakan. Pak Heri, ada apa yang ditanyakan? Pak Herdi. Betulnya gimana Bu dikasih? Gimana? Enggak. Gimana? Ulangi. Betulnya dikasih enggak Bu? Langsung. Saya tidak kedengaran Pak Herdi. Seperti apa? Bisa diulangi? Yang dikasih itu apanya? Slide-nya? Oh, modul ada di website. Itu soalnya nggak ke foto. Oh, di website Pak, ada di website. Bisa Bapak nanti tinggal masuk aja ke website. Kayaknya Pak Herdi udah pernah masuk kelas saya ya sebelumnya ya. Jadi nanti Bapak tinggal login aja ke latihan.nupitri.com, masuk ke kelas kriptografi 2020. Nanti tinggal login aja, tinggal masuk aja, nanti bisa di-download. Udah saya share dengan template-nya. Bingung naon? Ya Pak Heri, ada yang tanyakan Pak Heri? Silakan. Tadi pengen Pak Heri cina yang sekali-kali, sok ayo Pak Heri. Ada yang tanyakan tidak? Pak Heri. Yang lain silakan. Ian, ada yang tanyakan Pak Ian? Yana, ada yang tanyakan? Iya Pak, cobalah berarti kalian. Naon, Bu Rina? Pak Ucup aja nangis. Oh, Pak Yusuf. Mangga Pak Yusuf boleh anu ditaroskeun. Spesial Pak Yusuf ini, gue star hari ini. Mungkin sedang sibuk di sekolah. Oh, kelompoknya bagaimana Bu? Kelompoknya? Mangga Bu, Kaparno. Bu Indah bertanya apakah kelompoknya bagaimana? Kelompoknya silakan teman-teman pilih sendiri, bebas karena memang sekarang kan teman-teman tidak bergabung di kelas ya. Jadi saya juga kalau sama saya ditentukan saya bingung karena mungkin aja ada yang tempatnya jauh, ada yang tempatnya dekat. Jadi silakan teman-teman bikin kelompok sendiri, maksimal sampai 5 orang lah. Ya, jangan sampai lebih dari 5 orang.
Kalau mau sendiri boleh. Ibu. Kenapa Ibu Rina? Ada apakah? Minggu besok masuk biasa apa daring lagi? Kemungkinan daring lagi karena kita belum ada perintah ya. Tapi nggak tahu ya, nanti saya kan belum ke kampus ya, masih di rumah. Kalau terakhir kemarin masih daring lagi katanya minggu depan. Rina bosan LDRan. Jadi Rina teh kangen kanu mana ya ke Pak Ucup gitu Rin? Atau ke Pak Herdi kangen di jajanan juga aku Pak Herdinya. Ya, mungkin kalau tidak ada yang tanyakan seperti itu ya teman-teman semuanya. Nanti sisanya bisa teman-teman tanyakan di grup atau di ya di grup aja, nanti kita bisa bertanya teman-teman kalau yang ditanyakan. Oke, untuk hari ini mungkin materi yang bisa kita bagikan sampai di sana dulu teman-teman. Hari ini kita hanya membahas tentang sistem kriptografi dan membahas tentang yang namanya serangan-serangan terhadap kriptografi. Nah, gitu ya. Untuk minggu depan, kita akan membahas mengenai matematika untuk kriptografi. Minggu depan saya akan memperlihatkan bagaimana perpindahan sistem bilangan dari mode karakter ke mode angka, lalu bagaimana mode angka itu bisa dioperasikan. Nah, itu nanti teman-teman siap ya, minggu depan kita kita ngotret ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk proses pembelajaran matematika untuk kriptografinya. Oke, untuk hari ini seperti itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Seperti biasa, untuk rekap absensi, linknya akan saya share di bagian chatting, sehingga teman-teman nanti silakan isi lagi absensi kedua kalinya di Google Form yang linknya sudah saya kirim di chatting di bawah chattingannya Ibu Indah. Itu ada linknya, nanti tinggal masuk ke sana. Nah, itu nanti akan disiapkan waktunya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, silakan nanti tunggu upload videonya di YouTube, tonton sampai beres, lalu nanti komen di nama dan NPM. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan setengah dari nilai kehadiran. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis